Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di keluarga Samawa. Kali ini masih di tempat yang sama, Di di suasana persawahan. yang sama, Ini area di persawahan. Di tengah gubuk. puasa yang Puasa sudah dapat berapa hari? udah berapa hari ya? Sudah 10 harian ya. Jadi sudah kita tubuhnya sudah terbiasa lah kalau untuk 10 hari. Ya, kali ini pemirsa sahabat Samawa, kita akan buat tema atau video tentang bagaimana sih ngajarin si kecil untuk berpuasa Ramadan. latihan. Si kecil yang ada di belakang tuh lagi main tuh. Sekarang Nah, lagi dan latihan. lagi latihan tuh, lagi kecil, lagi 5 tahun ya. Jadi kita Puasanya lagi sampai ngajarin jam. belajar, Mm-mm. lagi ngajarin belajar. Nah terus Pak, bagaimana kita itu Sebagai orang tua ngajarin si kecil, memberikan pengertian, memberikan pengetahuan, kemudian si kecil akhirnya bisa menirukan dan bisa menirukan dan mencontoh kita untuk belajar berpuasa. Ini kan belajar puasa kan namanya kecil ya, nama kecil kan orang suka makan, kemudian muter-muter makan, suka jajan itu kan. Kalau kita tidak diajarin dari kecil, ya menahan lapar itu bagi si kecil itu sesuatu yang aneh ya, karena kalau lapar dia pasti nangis. dan juga ini Pak, kemarin selalu nanya, "Mak, puasa itu apa sih?" gitu. Terus, "Kok mama hari ini nggak makan, papa nggak makan, bibi nggak makan," kayak gitu kan. Ini tuh kenapa nggak makan semua Iya, gitu kok nggak kan. makan semua, kok nggak boleh makan nggak dan boleh minum makan, sampai nggak boleh kapan gitu. minum kan gitu. Nah, ini salah satu faktor penting ya, salah satu tip untuk mengajari si kecil berpuasa. Kalau sampai si kecil sudah tanya-tanya terkait puasa, berarti dia pengen tahu. Pengen tahu. Bukan hanya pengen tahu juga, tapi dia juga pengen menirukan atau pengen mengikuti kita berpuasa. Itu salah satu tip penting ya. Apa aja tip penting yang bisa kita sampaikan ke pemirsa ini, sahabat sama mama? Ya, Pertama, memberi yang pengetahuan pertama, ya. pengetahuan tentang rukun Islam, rukun karena Islam, karena puasa itu kan termasuk salah dari satu salah rukun satu Islam. 5 dari rukun Islam. Ya, kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa. Namanya wajib itu tidak boleh ditinggal, karena Ditinggalkan. wajibnya sifatnya perorangan ya, fardu ain ya, fardu, jadi dibebankan setiap orang. Meskipun si udah. kecil belum dibebankan untuk berpuasa, tapi tidak salahnya loh kita mengajarkan lebih sejak dini. kecil. Jadi kita kasihkan pengertian dulu mama ya, kasih pengertian, kasih pengetahuan dulu si kecil bahwa puasa itu apa sih gitu, kemudian Puasa. bagaimana sih cara melakukannya itu kan, apa sih pahalanya kayak gitu, seperti itu. Jadi pengetahuan bagi si kecil itu salah satu aspek penting pertama yang harus dilakukan untuk mengajari puasa. Karena si kecil, sekali lagi ya, si kecil itu sifatnya rasa pengen tahunya tinggi, Mama, ya. Rasa pengen tahunya tinggi. Dia tidak akan melakukan atau dia akan berusaha untuk mencoba melakukan karena faktor pengetahuannya, pengen pengetahuannya tinggi itu, pengen rasa pengen tahunya yang tinggi itu, termasuk puasa. Kenapa kok teman-teman yang lain pada puasa, orang tua pada puasa? Puasa itu apa sih? Nah, ini aspek penting dari rasa keingintahuannya si kecil kepada puasa itu sendiri. Nah, ketika si kecil bertanya seperti itu, ini adalah pintu masuk pertama untuk memberikan pemahaman kepada si kecil. Karena ketika si kecil sudah tahu, sudah paham, dia kemudian akan, oh puasa itu seperti ini, dan coba-coba untuk puasa. Ini faktor salah satu aspek penting memberikan pengetahuan kecil tentang puasa itu sendiri. Terus kemudian mama, selanjutnya yang perlu diketahui untuk mengajarkan si kecil berpuasa, apa saja keutamaan dalam berpuasa, apa yang didapat lah gitu kan, apa yang didapat ya, gitu kan. Itu biasanya hasil dari pertanyaan berpuasa. yang muncul. Kadang, "Mak, kok orang itu puasa, Ma?" gitu. Ini tuh kenapa, yang nyuruh siapa, kok kita tuh semua puasa, kok malam-malam ada orang bilang sahur, kok ada imsak gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dengan rasional ya, dengan itu praktiknya. Praktek ya. Biar dia lihat mama itu bangun masak, pas imsak tuh itu puasa itu yang nyuruh tuh siapa gitu kan. Itu kan anak tuh sering ngomong kayak gitu. Iya.
Terus kok diam? Terpukau sama sama penuturannya si mama gitu ya. Jadi rasa ingin tahunya kembali lagi ya, rasa ingin tahu si anak itu tinggi ketika dia bertanya macam-macam, termasuk apa sih puasa, kemudian manfaatnya apa, bagaimana cara melakukannya. Puasa itu salah satu pintu masuk yang sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada si kecil sebelum dia mulai mencontohkan atau melakukannya, itu yang penting. Nah setelah itu, nah kita bisa ngajari nih si kecil nih latihan puasa. Tips yang ketiga selanjutnya adalah memberitahu si kecil tentang larangan puasa. Larangan, tadi sudah kita kasih tahu pengertian puasa, kemudian keutamaannya. Terus larangan sekarang puasa itu apa larangan aja atau yang nggak boleh dilakukan selama puasa. Karena itu penting. Karena nanti si kecil dia mencoba untuk tidak melakukan mengerjakan larangan itu. Jadi yang sederhana aja lah, tidak makan, tidak minum, itu aja cukup. Tidak makan, tidak minum. Tapi juga dikasih tahu yang lain juga gitu kan. Tidak makan, tidak minum, dia nggak boleh makan, nggak boleh minum karena puasa gitu kan. Nah kalau dia sudah paham terkait itu, nanti akan naik ke level selanjutnya. Misalnya tidak boleh marah loh dek kalau orang puasa, gitu. Tidak boleh nangis loh dek. Tidak boleh nangis. Jadi perlahan tapi, ya. Kadang dia ngomong sendiri, Mak, marah itu batalin puasa enggak? Terus kentut itu batalin puasa enggak gitu kan. Jadi gitu. Tahap selanjutnya itu si dia anak pasti akan bertanya sendiri banyak malah. Nah, jadi kita bisa ngajarin itu secara perlahan untuk memberi pengetahuan kepada si kecil tentang apa sih larangan-larangan puasa itu, sehingga dia tahu bahwa puasa itu selain perintah dan memiliki keutamaan, tapi ternyata juga puasa itu ada larangan-larangannya yang harus dijauhi. Nah larangan-larangan itulah nanti yang kenapa kita ajarkan sejak kecil, karena larangan-larangan itu memang itu juga akan memberikan pengaruh pendidikan kepribadian kepada si kecil. Bayangin misalnya dia nggak boleh marah, dia nggak boleh nakal sama yang lain ketika puasa. Ini kan salah satu pendidikan yang luar biasa diajarkan ketika anak ketika dia mulai melakukan puasa itu kan. Jadi kepribadian yang baik, kepribadian yang baik selama berpuasa itu akan membentuk kepribadiannya ke depan. Harapannya seperti itu. Kemudian selanjutnya Mama. Yang selanjutnya itu ini kalau mengajak berpuasa, sahur. bersahur ya. Kita bangunin sahur. Bangun sahur. Ya ikut sertakan anak kalau pas sahur atau pas takjil atau pas masak buat buka puasa. Itu anak harus diikut sertakan. Jadi penting pemirsa ya, ketika kita sahur, nah puasa kan diawali dengan, meskipun sunnah ya, diawali dengan sahur. Niatnya juga wajib. Tapi pas momen sahurnya itu salah satu momen penting kita ngasih tahu kepada si anak, karena selama bulan yang tidak ada puasa atau sebelum puasa kan nggak pernah tuh makan malam, sahur di dini hari menjelang subuh, itu nggak pernah bangun-bangun itu makan sih gitu kan. Supaya apa itu kan? Supaya lebih kuat gitu. Itu kan ngebangunin anak juga, itu kan pas di kala lelapnya itu kan, itu salah satu tantangan ya. Tantangan tersendiri buat anak-anak. Ya, bangunin anak nih. Kalau si anak belum ngerti apa itu puasa, kalau dasarnya belum kita pahamkan kepada si anak apa itu puasa, bagaimana keutamaannya, bagaimana larangannya itu kan. Intinya bagaimana puasa itu sendiri. Kalau kita belum ngasih pengertian, nanti anak juga bingung kenapa harus bangun gitu kan. Nah, itu akan terasa berat, susah untuk bangunnya. Tapi kalau anak sudah tahu bahwa puasa itu gini dek, nanti harus bangun jam segini untuk makan sahur. Nah ketika dia diingatkan seperti itu dan dibangunkan, itu akan lebih mudah. Berarti sini tuh peran orang tua memberikan pengertian, edukasi secara terus menerus itu sangat penting gitu kan. Dan ini malah kalau si kecil sudah tahu nih, ketika dia mau tidur malah minta dibangunkan gitu kan. Malah minta dibangun, nanti dibangunkan Didik jam sekian untuk ikut sahur gitu kan. Jadi sudah sesuai dengan keinginan sendiri gitu kan. Malah kalau udah paham, kalau kita agak telat karena capek, anak yang bangunin malahan gitu ya. Karena
Itu yang penting, itu pengertian dari awal itu yang penting. Jadi ajari anak untuk mengikuti kita sahur bersama. Jadi anak akan makan bareng di situ, sehingga dia ketika nanti pagi sampai siang bisa lebih tahan gitu kan, lebih tahan untuk berpuasa. Ini salah satu faktor penting yang harus kita ajarkan dan tirukan secara secara terus menerus dan sabar di bulan Ramadan ini. Kemudian selanjutnya mengajari anak bersahur. Kemudian selanjutnya mengajari anak berpuasa Secara bertahap, semampunya dia. semampunya. Ya, biasanya kalau batasan kita zuhur ya. Zuhur. Itu kan ada subuh, pagi, siang, sore. Jadi waktu kemampuan anak nggak mungkin sampai sore ya. Iya, Ya. tapi di sini juga kan kita harus jangan sampai dalam satu bulan full Ramadan kita hanya memacu pada setengah hari, jam 12 kita harus dilatih ya, dilatih. Nah, misalnya sekemampuannya lebih kuat, batas kemampuannya kuat. Misalnya kemampuan anak maksimal. minta lapar gitu, ya udah ngasih makan sebatasnya aja gitu, nggak usah sekadarnya sekadarnya. Jangan menunya juga terlalu banyak. Sekedar terus, untuk untuk mengurangi rasa laparnya. Nah, nanti setelah itu dilanjutkan aja. Sampai itu sore. karena memang gini, pernah Rasulullah SAW bersabda itu kan dikisahkan di ini sama si Rubai bin Muawis ketika Rasulullah di pagi Ramadan, beliau bersabda, barang siapa yang belum membatalkan puasa lanjutkan, dan barang siapa yang sudah membatalkan puasa setidaknya sempurnakan harinya. Nah, setelah itu, saat itu mereka yang mendengar itu langsung melatih anaknya puasa secara bertahap. Kalau ada yang mau lapar, mereka ini ngasih makan sekedarnya terus untuk menghilangkan rasa lapar ya. Terus selanjutnya dilanjutkan gitu. Terus kadang mereka memberi hadiah. Memberi hadiah pada zaman dulu kan mungkin kayak sejenis boneka gitu kan. Mereka kalau memberi misalnya hadiah si kecil agar termotivasi untuk melakukan puasa, itu salah satu itu juga. Itu bukan kita memanjakan anak dengan barang-barang, enggak. Itu salah satu usaha kita untuk bagaimana mengajari anak termasuk daya tahan fisiknya kan. Terus ya selain itu juga menjanjikan anak ini, misalnya kalau puasa jam segini mama kasih segini kan gitu, mama kasih gini, terus apalagi ya, intinya dikasih motivasi gitu ya. Karena gini, kalau orang dewasa yang sudah balik dan ngerti hukum, kemudian ngerti janji-janji Allah, kemudian ketentuan Allah bahwa puasa itu salah satunya adalah nanti pahalanya Allah sendiri yang akan mengasihi. Itu kan salah satu janji keimanan kita kepada Allah, kepada Islam, yang salah satu motivasi kita untuk puasa itu kan, puasa Ramadan. Makanya kita bagi si anak motivasinya apa itu kan. Kalau kita kasih motivasi gitu seperti itu, anaknya belum nyambung, artinya akal dan pemikirannya belum sampai ke sana. Bisa kita bawa jalan-jalan anak biar lupa kan laparnya. Ya cara-cara sederhana biar anak itu kuat gitu, jadi lupa. Kasih motivasi gitulah salah satu penting. Motivasi anak kan pengennya apa yang terlihat ya, benda atau apapun yang bisa terlihat. Dan salah satu motivasinya adalah memberi hadiah itu tadi, supaya anak si kecil bisa semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Memberikan jalan-jalan, supaya jalan-jalan ke tempat-tempat tertentu yang membuat anak gembira juga salah satu motivasi agar si anak juga selain senang juga lupa terhadap rasa lapar laparnya. di puasa itu. Nah, ini tip yang terakhir mama. Tip yang terakhir mama yang lebih tahu. Jadi tip yang terakhir pemirsa, ketika si kecil puasa, si orang tua atau ibu pasti tahu makanan favoritnya apa, itu paling kesukaannya apa. Nah, ini memberikan atau memasak makanan favorit buat si kecil ketika sedang berpuasa. Ini mama yang lebih tahu ini. Bakso. Iya. Kasih kacang itu. Nah, ini salah satu motivasi juga ya. Jadi
ini anak itu kalau saya masakin yang favoritnya kayak bakso, nah gitu kan, pas misal sahur atau puasa pas berbukanya itu udah gembira. Nah kalau rasa senang, rasa gembira itu kan membuat fisik kita kan Lebih akan kuat. semakin bersemangat gitu Bersemangat dan loh, kuat semangat gitu ya. untuk menjalani menjalani puasa. puasa. Oh mama masak ini ya, masak apa, masak bakso kesukaan dia ketawa-tawa sendiri kan, berarti kan di situ salah satu Motivasi perangsang ya. usaha kita bagaimana anak itu termotivasi untuk semangat untuk Iya. menjalankan puasa, di ibadah bulan puasa Ramadan. itu. Atau kita janjikan dari awal, Dek, kalau Dede puasa nanti pas bukanya mama masakin menu favorit makanan Dede ini, misalnya bakso misalnya, atau cumi goreng misalnya, cumi ikan goreng bakar gitu. misalnya, salah satu kesukaan si kecil ini, si kecil yang di depan ini. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk memberikan motivasi si kecil untuk bisa menjalankan ibadah puasa atau belajar ibadah puasa. Mungkin itu pemirsa ya, sahabat Samawa, beberapa tips yang bisa kita sampaikan hasil dari pengalaman kita dalam mengajari si kecil berpuasa. Ini si kecil sudah berpuasa setengah hari lah, lumayan. Nanti saya berharap nanti selanjutnya bisa lebih panjang. Tapi ya. ini Pak, memang melihat nanya-nanya ke saudara-saudara atau teman-teman tuh kok anaknya usia 7 tahun udah full puasanya, kadang ada yang disimpan. Katanya seperti ini, saya itu pas kecil anak-anak itu dalam sebulan puasa itu nggak melulu sampai jam sekian Kak, gitu. Oh jadi dalam 1 bulan itu ada yang full, usahakan ya? ada yang full jadi gitu. diajari perlahan-lahan sampai terus, batas waktu maksimal si kecil bisa tahan lapar itu. ada yang full kayak gitu. Makanya ketika umur sekian dia sudah merasakan bagaimana sih puasa full seharian dan bagaimana nikmatnya ketika berbuka puasa. Gitu. Apalagi teman-temannya yang sudah full itu juga memotivasi gitu ya. Ini sekecil umurnya baru 5 tahun pemirsa. Puasa bedok. puasa bedok itu puasa setengah hari katanya. Tapi nanti dilanjutkan sampai sore gitu. Kadang sampai jam 2 ini. Itu pemirsa yang bisa kita sampaikan pengalaman kami dalam mengajari sekecil, mendidik sekecil, mengajari sekecil berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itu pengalaman kita dalam memberikan pendidikan dan edukasi, mengajari sekecil berpuasa di bulan Ramadan yang bisa pemirsa sahabat sama terapkan di rumah kepada anak berbagi cerita. Kita. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah ini ya, untuk kita saling tukar pengalaman, tukar cerita, tukar pendapat, diskusi di situ ya. Kita akan sharing bareng, kita akan balas. Demikian video dari kami, nantikan video kami selanjutnya. Salam jumpa Mama. Dadah Dek.